Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana perhitungan zakat atas hasil panen padi dari lahan yang disewa? Barakallahu fikum. Para ulama dari jumhur ulama sepakat ya, kecuali madhab Hanafi, tapi madhab Hanafi pun punya pendapat lemah dalam hal ini. Para ulama sepakat bahwa untuk zakat ini bagi siapa yang menanam, nggak peduli dia punya tanah atau tidak, tanah itu miliknya atau tidak. Berangkat dari hal tersebut, apabila suatu lahan kita sewakan, maka yang wajib bayar zakat ya yang nanam gitu ya. Jadi yang nanam tersebutlah yang kena nanti kena hukum zakat pertanian seperti itu. Jadi intinya untuk orang yang punya karena tidak ikut nanam tidak ikut kena hukum zakat dalam hal ini. Yang wajib adalah yang nyewa dan yang nanam. Jadi para ulama ya seperti yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti', bahwa dalam persoalan pengelolaan lahan yang merupakan hasil sewa begitu, maka yang kena zakat adalah orang yang nanam begitu. Karena dalam kasus ini adalah yang nyewa yang nanam, maka yang nyewa itulah yang kena. Jadi ala qatuz zakah bizar. Jadi hubungan zakat itu hubungannya dengan nanam, bukan dengan al-ard gitu ya, bukan dengan tanahnya. Sehingga orang nggak punya tanah pun kalau seandainya dia nanam dan menghasilkan, ya dia kena hukum zakat begitu ya, karena zakat itu urusannya dengan nanam atau tidak begitu. Adapun kalau tanah itu nanti hak tanah itu dalam Islam disebut dengan nama kharaj. Nanti untuk orang-orang kafir karena mereka nggak wajib zakat, maka mereka kena pajak tanah. Nah itu pajak tanah itu nanti juga diambil dari panen juga, tapi mungkin ukurannya lain dengan ukuran yang ditetapkan Allah untuk umat Islam begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Yusuf dalam kitab beliau Al-Kharraj, atau Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab beliau Al-Amwal begitu ya. Jadi intinya bahwa apabila ya terjadi akad sewa menyewa, lalu kemudian salah satu pihak menanami, siapa yang kena zakat? Itu adalah yang menanam walaupun dia tidak punya tanah. Adapun kalau seandainya akadnya adalah eh, di situ ada orang yang mungkin menyuruh orang untuk menggarap sawah, atau akad yang bernama al-musaqah, atau akad yang bernama al-muhaqqalah, maka dalam hal ini para ulama mengatakan apabila itu memang diserahkan orang untuk dikelola seperti itu, baik itu berupa kebun, sawah, ladang dan lain sebagainya, maka para ulama sepakat nanti kalau ada panennya maka dizakati bersama. Untuk yang prakteknya muhaqalah atau muzaraah atau musakoh gitu ya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis seperti hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Jadi intinya eh, untuk sewa menyewa hanya yang nanam saja, hanya orang yang nyewa saja yang perlu untuk bayar zakat. Untuk yang punya tanah free. Nah, antara dua orang baru kena zakat, sama-sama zakat apabila akadnya adalah kerjasama, ya, al-muhaqqalah atau al-muzaraah atau al-musaqah, yaitu akad untuk mengelola lalu kemudian berbagi hasil begitulah. Kalau yang seperti itu betul ya, dan nisabnya yaitu sekitar 625, atau kalau di hadis Rasulullah laisa fi ma duna khamsati ausuk sedekah. Apabila panen itu tidak mencapai 5 wasak maka tidak ada zakatnya. 5 wasak itu kalau ukuran Arab begitu ya. Kalau ukuran Indonesia setelah dikonversikan sekitar 625 kilo. Nah untuk zakatnya seperti apa? Tergantung dilihat pengairannya. Apabila pengairannya itu adalah murni air hujan maka 10%. Kalau seandainya itu adalah murni pakai diesel atau bin nadhi, kalau zaman Rasulullah itu berarti disiram sendiri, maka 5%. Apabila setengah-setengah, kita merasa dibantu hujan setengah dan kita sendiri usaha pakai diesel setengah, maka zakatnya jadi 7,5%. Ini semuanya dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab beliau Fikih Zakah. Ya, menurut para ulama kitab tersebut adalah kitab terbaik untuk pembahasan masalah zakah dan dianggap sebagai kitab yang paling eh, mudah untuk diamalkan bagi kaum muslimin seperti itu. Thaib, barakallahu fikum.
تنكأ جرحها فينا وذكراه تناغينا، ألا أين الميامين؟